11, Pak. Ya wes, monggo lah. Yang mana kamu buat? Jadi kita pertemuan keberapa ya? Saya jelaskan yang bagaimana, Pak? Pertemuan keberapa kita ya? 10, Pak. 10 ya? Oke. 10. Iya. Ini kelas 6-10 kan ya? Iya, Pak. Ya, oke. Ya, jadi langsung saja ke KKP B7 ya, Pak. Penyesuaian fiskal. Ini mungkin agak berbeda dari sebelumnya. Jadi yang pertama, koreksi yang pertama ada biaya yang dikeluarkan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu atau anggota. Ini yang berupa biaya perjalanan dinas dari pemegang saham yang ke Bali itu sebesar 15 juta. Menurut SPT, menurut laporan lagi wajib pajak itu sebesar 15 juta, sedangkan menurut pemeriksa itu harus balik seluruhnya. Jadi menurut pemeriksa sebesar 0, dikoreksi 15 juta seluruhnya. Kemudian yang kedua ada pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Ini apa namanya? Sebesar 288 juta. Itu harus dikoreksi seluruhnya menurut pemeriksa 0. Yang dikoreksi 288 juta. Kemudian ada penggantian atau imbalan pekerja dan kenikmatan. Ini berupa yang kemarin itu apa namanya? Biaya untuk yang tidak ada daftar nominatifnya itu ada biaya entertainment, biaya pemasaran, kemudian ada yang parcel kepada pelanggan itu, Pak, sebesar 86 juta seluruhnya. Dikoreksi seluruhnya, jadi menurut pemeriksa itu 0. Kemudian ada poin kelima, yaitu harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan. Ini sebesar 480.000, itu sumbangan untuk hari ulang tahun RI, HUT RI. Itu dikoreksi seluruhnya. Kemudian ada pajak penghasilan. Pajak penghasilan ini dari apa namanya PPh 21 yang ditanggung oleh perusahaan dari beban gaji dan tunjangan. Kemudian ada sanksi administrasi, ini sanksi keterlambatan SPT sebesar 1 juta. Kemudian selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal yang menurut wajib pajak itu tadi 6.250.000, sedangkan menurut pemeriksa 36.250.000. Itu koreksi positif 30 juta. Kemudian penyesuaian fiskal lainnya itu dari harga pokok penjualan yang menurut wajib pajak itu dihitung LCFI, sedangkan menurut pemeriksa dihitung menurut biaya historis atau kosnya. Kemudian ada juga sebentar, Pak. Oh, yang di sini tadi ada HPP, kemudian ada dari itu beban telepon atau telek yang digunakan oleh sekretaris, kemudian ada
Kemudian ada beban bunga pinjaman. Kemudian ada itu keuntungan pengalihan aktiva. Mana tadi? Bapak sebelumnya mohon izin off cam yang di HP ya Pak. Ini apa namanya, jaringannya tidak stabil. Ya, kameranya offline-in aja. Ya, jadi keseluruhan koreksi fiskal positifnya ada yang menurut wajib pajak itu yang sebelum dikoreksi itu menurut wajib pajak itu 38 miliar 962 juta 756.000, sedangkan menurut pemeriksa 38 juta 448.950.000, sehingga ada koreksi positif sebesar 513 juta 806.000. Ini kemudian penjelasannya itu yang tadi pertama itu ada perjalanan dinas, itu dasar hukumnya pasal 9 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pak. Kemudian yang kedua ada beban piutang tak tertagih tadi sebesar 288 juta yang merupakan Bentar ya teman-teman ya. pencadangan. Lanjut dulu aja ya, nanti komentar ya. Iya, Pak. Kemudian yang ketiga ada beban pemasaran yang di dalamnya termasuk beban promosi tadi yang berupa bingkisan tanpa daftar nominatif, kemudian beban entertainment tanpa daftar nominatif juga, dan ada parcel atau bingkisan hari raya kepada pelanggan. Dasar hukumnya PMK 02 tahun 2010. Kemudian beban lain-lain itu termasuk yang tadi sumbangan hari ulang tahun RI pasal 9 ayat 1 huruf G. Kemudian PPh pasal 21 ditanggung perusahaan sebesar 5.376.000. Dasar hukumnya pasal 9 ayat 1 huruf H Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian yang ke-8, poin ke-8 ada beban pajak yang termasuk sanksi terlambat lapor SPT sebesar 1 juta. Dasar hukumnya pasal 9 ayat 1 huruf K UU PPh. Kemudian yang koreksi lain-lain tadi ada penyesuaian HPP, kemudian beban telepon atau telex, yang tadi bunga pinjaman, kemudian ada keuntungan pengalihan aktiva. Selanjutnya ada penyesuaian fiskal negatif. Ini sumber pengujiannya berdasarkan laporan laba rugi perusahaan di soal. Yang pertama ada koreksi penghasilan yang dikenakan PPh final dan tidak termasuk objek pajak sebesar yang menurut wajib pajak sebesar 2 miliar 16 juta. Ini dari pendapatan dividen dari PT Sinar Samudra yang penyertaannya lebih dari 25% atau 40% sebesar 752 juta. Dasar hukumnya pasal 4 ayat 3 huruf F Undang-Undang PPh. Kemudian ada pendapatan bunga yang diperoleh dari bunga tabungan dan deposito bank sebesar 532 juta. Dan pendapatan sewa gudang dari PT Sumber Rezeki sebesar 208 juta. Totalnya menurut wajib pajak 2 miliar 16 juta, sedangkan menurut pemeriksa adalah 453 juta 120.000, sehingga dikoreksi negatif sebesar 1 miliar 562 juta 880.000.
Kemudian ke B11, formulir B11. Ini peredaran usaha dari penjualan sebesar 48 miliar. Sebentar. 48 miliar, kemudian penghasilan dari luar usaha dari dividen sebesar yang termasuk apa namanya? Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan penghasilan yang dikenakan PPh final itu sebesar 1 miliar 152 juta. Kemudian ada penghasilan dari bunga 576 juta, sewa 288 juta, dan keuntungan pengalihan aktiva sebesar 6.250. Sedangkan pendapatan luar negerinya 806.400.000. Sehingga peredaran bruto sesuai SE 02 2015 diperoleh sebesar 50 miliar 828 juta 650.000. PPh penghasilan kena pajak menurut pemeriksa itu sebesar 9 miliar. Penghasilan kena pajaknya ada 9 miliar 98 juta 856, sehingga berdasarkan penghitungan tadi diperoleh peredaran brutonya itu tidak memenuhi ketentuan PPh pasal 31E, sehingga tidak memperoleh fasilitas pengurangan tarif. Jadi langsung dihitung PPh terutangnya 25% kali penghasilan kena pajak tadi. Diperoleh PPh terutang 2 miliar 274 juta 714.000. Ini mungkin tadi ada perbedaan angka ya Pak sama yang penghitungan sebelumnya yang dilakukan oleh Tika. Demikian Pak dari apa namanya KKP untuk PPh badan. Tadi yang dibahas KKP B7, B8, B11 Mas ya? Iya Pak. B8 tadi isinya apa? Saya lupa. Jadi koreksi negatif dari, iya Pak? Ya, koreksi fiskal negatif kan? Iya, dari pendapatan dividen, bunga, sama sewa yang dikenakan PPh final sama yang tidak termasuk objek pajak Pak. Tadi dividen itu ada 2 ya? Yang final sama Iya. non-final ya? Iya, betul Pak. Tadi sorry, yang dividen itu dikoreksi yang ini mau yang mana duluan kita bahas sih? B7, B8, B9. Koreksi dividen ada di B8 Pak. Enggak, saya mau dimulai dari mana? B7. Oke, B7 Bagaimana, aja Pak? Mas. Mulai dari B7 aja. Iya. Di B7 ini ada koreksi. Yang tadi biaya perjalanan dinas Pak ini. Yang kemudian ada cadangan piutang tak tertagih.
ini yang apa namanya, beban entertainment tanpa daftar Natura dan nominatif. nikmatan. Iya Pak? Ya, natura dan nikmatan maksudnya. Ya, Natura. Kemudian ini ada sumbangan hari ulang tahun RI Pak. Ada PPH. Ini ya apa namanya, PPH 21 yang ditanggung oleh perusahaan. Oke. Kemudian sanksi administrasi terlambat lapor SPT. Kemudian ini penyusutan. Yang ini ada koreksi HPP sama beban telepon, kemudian bunga pinjaman sama keuntungan pengalihan aktif di penyesuaian fiskal positif lainnya. Nah, saya pengen mengkritisi aja, Mas. PPH yang dimasukkan ke nomor 6 itu masuknya PPH 21 tadi ya? Benar ya? Iya Pak, PPH 21 yang ditanggung perusahaan. Sebenarnya PPH yang masuk di situ tuh PPH yang seperti itu atau PPH jenis PPH yang lain? Kalau menurut saya itu termasuk sih Pak. Yang lain masuk kemana nanti? Misalnya gini, saya kasih contoh. Wajib pajak. Gimana? Wajib pajak dipotong PPH pasal 4 ayat 2. Atas menyewakan villa. Soal kayaknya ada pendapatan sewa juga ya? Ada nggak sih pendapatan sewa? Tapi sewanya kayaknya sewa kendaraan ya, bukan sewa tanah dan atau bangunan ya. Oke. Taruhlah sewa tanah dan atau bangunan. Sewa tanah dan bangunan itu ada dua mekanisme. Ada mekanisme store sendiri, ada mekanisme dia dipotong pada dua. Kalau dia bukan pemotong pajak, yang lawannya maka di store sendiri, self assessment. Mau manapun dia terserah lah. Yang pasti PPh pasal 4 ayat 2 itu terbayar ataupun terpotong. Kamu masukkannya koreksinya di mana? Kan uang dia keluar nih. Di jurnal kan ada. Masuknya di poin 6? Atau di poin lain? Sepertinya belum saya masukkan Pak. Enggak, kalau seandainya terjadi kasus itu. Oh, kalau menurut saya masuk ke ini Pak, yang poin 6 ini. Poin 6. Oke. Kalau pasal 21 yang beri ditanggung oleh perusahaan, sebenarnya itu pajaknya punya perusahaan atau punya karyawan? Punya pegawai sih Pak, karyawan. Beda nggak dengan contoh yang saya jelaskan tadi? Berbeda. Berarti harusnya di penyesuaian fiskal positif lainnya ya Pak? Itu maksud saya, Mas. Saya ngasih contoh tadi itu yang ini ya. Contoh ya, beda ya. Jadi PPh yang dimaksud di situ adalah PPh yang benar-benar yang dibayar perusahaan, tapi nggak boleh dikreditkan. Atau memang seharusnya dikreditkan, kita koreksi di situ. Kenapa? Harusnya masuk jadi kredit pajak. Gitu dia. Ya, misalkan pasal 25 itu. Pasal 25, terus kemudian dimasukkan jadi kredit pajak harusnya, tapi dia bebankan. Ya. Dia tidak tahu misalkan. Seharusnya menjadi kredit pajak. Kita koreksi di mana PPh? Karena itu PPh ini untuk dia sendiri. Ini masalah filosofi sebenarnya. Kenapa masuk ke situ? Jadi bukan karena kita punya PPh 21 tahun kan PPh apa ya. Tapi itu berbeda konteks.
Ya. Sampai sini semua tanya kan? Terkait dengan jawaban tadi Mas Wahyu itu Mas Wahyu aja. Jadi saya share ke screen ini. Wahyu Ilham. Ya Mas Wahyu Ilham. Dari teman-teman saya minta komentar ya. Untuk KTP 7. Monggo. Ya, mana ya. Bukan kemarin itu Wahyu masukin koreksinya laptop dan 400 itu semua benar tapi kan ada pemasangan kan di lagi atau yang kaitan pada penanganan itu jadi wajib yang tanpa itu harusnya itu kan yang natural tapi kalau yang tanpa pada penanganan itu kan paling nggak penghasilan ya udah Pak. Maksudnya kalau yang penyesuaian yang terakhir yang penyesuaian itu masukannya tambah itu. Karena memang gini ini, saya akui ini kan kita menulis yang ada di SPC ya. Kalau nggak salah di 17 nomor 1 ya 17 nomor 1. Kalau nggak salah ya. Nah, ini kan yang dibuat oleh Mas Wahyu Ilham ini kan 1112 ini menuju ke sana. Dalam prakteknya memang tidak diberitahu ya teman-teman. Di mana kita juga tahu di ORPS ini tengahnya ini kosong sebenarnya. Tengahnya kosong. Jadi ada dalam prakteknya ya ada dua aliran mengikuti SPC seperti yang Mas Wahyu lakukan ini. Atau ada yang membuat dengan sesuai dengan koreksi fiskal yang ada di pasal 1 pasal 9. Ada dua kelompok. Nah, silahkan yang mana aja. Kalau saya konteksnya adalah pertama yang koreksi model hukum ya. Titik aja. Mau pakai mana. Ini terkait dengan tempat Pak. Yang kedua tadi pertanyaan sama Mbak Nadia dia adalah Mbak ini kan atas natural dan nikmat ya imbalan dan ada dua ada nominatif dan ada juga yang berupa parsel ya. Maksudnya apa? Parsel jelas aturan kenikmatan. Ya karena tidak ada hubungannya dengan kegiatan 3M dan memang dalam bentuk barang parsel itu saya. Yang kedua adalah biaya tertentu ya tanpa daftar nominatif. Kalau kita merujuk kepada SE itu tanpa entertainment itu boleh nggak sih dalam jasa? Boleh nggak? Boleh Pak. Misalnya sewa gitu ya Pak. Apa? Kayak sewa penyanyi gitu. Jadi kayak pembelian jasa juga. Gitu Pak. Misalnya di klub itu dikasih karaoke. Itu masih contoh maksud. Ya Pak. Pandemi juga sama itu juga kenikmatan. Ya, dalam praktek seperti itu juga. Nah, itu aturan dan kenikmatan konteks seksual health itu. Jadi apakah boleh masuk koreksi penyesuaian fiskal positif lainnya? Sebenarnya sah saja, cuma nanti pakai saya bilang dua masalah boleh aja yang mana aja lah. Tapi kalau misalkan teman mau merinci ke penyesuaian fiskal positif lainnya pun silakan. Tapi kalau bisa di penyesuaian fiskal positif lainnya nanti di paling di penjelasan sendiri itu apa saja. Jadi kalau misalkan akan coba lihat penjelasan tadi Mas Wahyu Ilham. Karena ada penjelasan nih. Nah, nanti dirinci itu. Koreksi tersebut masuk ke situ apa. Kalau bisa nanti kalau dasar hukumnya berbeda-beda teman-teman dibuatkan K, B, C, D. Karena koreksi dasar hukum beda-beda nih. Jadi bagi saya mau ditetapkan itu mau atau tidak kenikmatan
maupun itu masuk ke koleksi pistol ya, tidak apa-apa. Tapi yang pasti saya pengen tahu dasar hukum ketika mengkoreksi itu. Nah, kalau Mas Wahyu Ilham tadi memasukkan itu karena ada pengamatan. Iya Pak, saya asumsi itu. Nah, kalau Mbak Nadia mengkoreksi itu dasar hukumnya apa? Masuk ke koleksi pistol lain. Kan harus dirinci juga tuh kan. Yang mana nih Pak, yang uang bareng-bareng dan kita bareng-bareng kayak itu. Yang Bapak bilang yang sesuatu nggak berapa, yang tidak ada dan yang kita enggak. Yang uang dua, yang kemarin baik sama Dewa. Kan kemarin kayak bilang enggak. Jadi minat saya kemarin enggak. Oke, Mbak, kalau Mbak Nadia koreksi siapa ya sebetulnya? Nah, nanti kalau misalnya di KKP ini, Mbak koreksi di sini, waktu PHP ini, wajib-wajibnya nanya, Mbak ini kenapa ini koreksi? Anggaplah saya wajib aja. Mbak mau jawab apa itu? Pokoknya nggak boleh aja Pak, gitu. Kira-kira apa dasarnya? Saya pengen tahu aja cara review. Karena itu nanti bayangkan ketika Anda mau bertemu sama wajib pajak, terus kemudian Anda koreksi. Wajib pajak nanya. Bisa jadi karena memang dia nggak ngerti apa-apa, bisa jadi dia pengen challenge. Jadi, dia pengen nanya, Mbak ini dikoreksi kenapa ya basic ini besarnya ya? Apalah jawabannya? Apa kira-kira? Ada yang mau bantu? Mbak Putri Adelia? PMK 02 ya Pak? Hah? PMK 02 tahun 2010. Di apa itu tentang apa? Terkait biaya promosi Pak. Emang biaya promosi yang dilarang di dalam PMK itu apa? Kalau di sini sih dibuat biaya promosi yang boleh dibebankan itu yang terkait 3M, terus harus ada daftar nominatifnya, terus tidak termasuk pemberian imbalan berupa uang atau fasilitas dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada pihak yang tidak berkaitan langsung. Terus kalau misalnya dalam hal promosinya itu dalam bentuk pemberian sampel produk, yang bisa dikurangkan itu hanya sebesar harga pokok sampel produk yang diberikan, sepanjang belum dibebankan dalam perhitungan HPP. Ya,
Itu ngikutin dari dasar hukum dan DPP dari nilai PPN. Pemberian cuma-cuma ya. Ya. Di situ tidak ada batasan usahanya kan? Bener ya? Iya, Pak. Boleh memakai itu juga, Mbak. Tapi sama-sama biaya promosi. Kalau mau dikoreksi juga dengan tadi natu dan kenikmatan, boleh juga. Tapi saya berpikir adalah kalau kasus itu sudah ada peraturan yang jelas terkait dengan biaya yang diatur dalam yang tadi PMK itu terkait sama biaya. Tadi judulnya biaya promosi ya? Iya, Pak. Ya. Nggak apa-apa juga memakai itu. Atau SE yang lama. SE tentang biaya entertain ya. Biaya entertain itu harus ada daftar nominatif ya dan sebagainya ya. Kalau saya lebih memilih aturan yang paling tinggi dan relevan. Jadi kalau misalkan tadi ini kan dua hal yang sebenarnya bisa di-challenge dengan dua aturan ini. Apakah memakai SE tentang daftar entertainment harus ada daftar nominatif atau enggak, atau terkait dengan biaya promosi. Makanya nanti kalau dalam prakteknya itu teman-teman harus menanyakan kepada wajib pajak, ini dikategorikan kepada dia, dikategorikan oleh wajib pajak sebagai apa. Makanya kalau teman-teman belajar kemarin tentang teknik pemeriksaan, salah satunya kan ada mem-BAPK ya, memberita acara kan. Itu masuk ke situ nanti teman-teman. Disitulah bisa terlihat niat dari wajib pajak itu sebenarnya apa ketika mau menjurnal itu. Ketika misalkan wajib pajak mengatakan itu terkait promosi, Pak, itu yang untuk kami sampaikan tapi kami salah posting. Silakan pakai PMK itu. Tapi kalau dia bilang, saya nggak ada kaitannya apapun, saya pengen memang men-entertain-nya dia, karena misalkan dia adalah relasi saya senang memang ngajak makan bareng sama dia, terus kemudian tapi memang saya tidak mau buatkan daftar nominatif. Itu juga pun boleh dikoreksi dengan SE entertain. Nah, kalau dalam menjawab soal bagaimana Pak? Kan ini masalahnya. Di soal kan kadang-kadang hanya berhenti di situ. Silakan Anda pakai asumsi, yang penting dasar hukumnya jelas dan tegas. Itu saran saya. Jadi dari dasar hukum yang Anda gunakan itu, saya bisa membaca alur pemikiran Anda. Itu ya. Jadi kalau misalkan kasusnya seperti ini Pak, di soal seperti ini saja, mentok. Lantas kami mengkoreksi nanti pakai dasar hukum yang mana. Kalau tadi Mas Wahyu Aji Ilham mengatakan saya masukkan itu ke dalam entertain tadi yang tidak punya daftar nominatif, saya masukkan ke dalam naturan dan kenikmatan Pak. Kenapa? Mungkin merujuk kepada SE tentang entertain. Monggo, nggak apa-apa. Karena ini hanya sebatas soal ya teman-teman. Nah, kemudian Mbak Nadia mengatakan saya lebih memilih PMK tadi. Kenapa? Karena kemungkinan ini terkait sama promosi. Di dalam promosi sendiri PMK-nya menjelaskan itu harus ada daftar nominatif, daftar ini, kemudian itu tidak terrealisasi, Pak. Saya koreksi dengan PMK nih, nggak apa-apa juga. Artinya saya melihat di sini cara berpikir teman-teman menggunakan dasar hukum yang logika. Tapi kalau dalam prakteknya tadi, saya bilang teman-teman harus membuktikan itu dengan cara apa? Menanyakan dan menuangkannya dalam berita acara. Paham ya? Ini saya pisahkan antara teman-teman cara menjawab soal dengan ketika teman-teman praktek di lapangan. Itu kenapa saya ketika melakukan koreksi soal jawaban ujian, saya melihat cara kerja teman-teman tapi tidak hasil akhir. Ya, karena di situ nanti akan tercapture logika berpikirnya teman-teman. Ya, paham? Sampai sini ada yang mau tanyakan teman-teman? Atau mau didiskusikan? Nggak apa-apa. Pak, mau bertanya Pak? Ya, silakan Mas Juwantomo. Itu ini kan saya dapat contoh juga nih Pak dari LMS kalau nggak salah. Yang terkait dengan parcel itu, kalau misalkan dia dimasukkan ke dalam jenis harta yang dihibahkan, boleh nggak Pak? Apa yang dihibahkan? Ini Mas yang mana kita? Yang tadi itu, yang entertain. Yang kan tadi kan parcel kan masuk jatuhnya ke natura kan Pak kan. Kalau misalkan kita pindahkan ke harta yang dihibahkan, boleh nggak? Oke, logika berpikirnya Mas Juwantomo apa? Soalnya itu
di sini kan redaksi kata yang yang di KKP ini penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan. Sementara yang parsel ini kan diberikan kepada diberikan kepada pelanggan yang nyata-nyata tidak memberikan jasa ataupun kita tidak membayar dia karena suatu pekerjaan. Jadi logikanya saya lebih ke arah barang yang harta yang dihibahkan gitu. Coba tadi ke atas Mas Wahyu Ilham. Oke. Oke, tadi ini kan dalam bentuk barang kepada pelanggan. Begitu Mas Juwantomo berpikirnya. Iya, Pak. Lantas dengan barang yang kepada pelanggan itu masuknya kepada kolom harta yang dihibahkan. Begitu? Iya. Oke. Saya pengen men-challenge saja, apakah harta itu sudah dicatat belum? Harta itu sudah dicatat. Seharusnya kalau pemberian, misalkan kayak bentuk cash, pasti kan uangnya ada dulu, baru diberikan. Kalau misalkan barang, pasti ada dibeli dulu, baru diberikan, Pak. Dia mencatatnya sebagai apa? Kalau harta yang dihibahkan itu, harta namanya ya, aset. Aset itu ada dua, fixed asset sama current asset. Hibah itu berarti ada perjanjian tertulis secara perdata. Ini pengertian hibah. Jadi seperti waris lah contohnya. Dia memberikan itu dan sebagainya. Tentunya kalau dia memberikan dalam bentuk hibah, berarti ada surat hibahnya dong. Dia buatkan dong daftar nominatifnya pasti. Bisa nggak surat hibah itu masuk dalam daftar nominatif jadinya? Soalnya pasti ada perjanjian pemberian hibah itu pasti nanti ada si pemberi hibah dan penerima hibah. Pasti di sana akan tercatat. Bukankah nantinya jadinya bisa dibiayakan? Harta yang dihibahkan. Hibah itu harus ada perjanjian ya, Mas? Harta yang dihibahkan bantuan atau sumbangan. Kenapa harta yang dihibahkan itu nggak boleh? Kira-kira. Apa semua harta hibah itu tidak boleh? Saya nangkapnya semua harta yang dihibahkan nggak boleh, Pak. Ada ketentuannya nanti dibaca di pasal 6-nya. Ada yang boleh. Ada yang boleh. Dia membatasi kok. Tapi kalau misalkan dia masuknya ke natura, Pak, sementara redaksinya di sini dia imbalan pekerjaan. Ya sementara makanya ini pelanggannya nggak ngasih pekerjaan nggak ngebayar dia karena pekerjaan, kan agak aneh juga, Pak. Ya, itu yang saya sampaikan tadi adalah kolom ini ya, kalau penggantian atau nimbalan pekerjaan atau jasa, ini bahasanya penggantian dan atau saya lupa bahasa di undang-undangnya seperti apa ya. Penggantian dan atau imbalan sehubungan dengan, kemarin sempat kita bahas kan ya, mana undang-undang kemarin itu kan tidak menyebutkan, nggak menyebutkan. Sebentar ya Mas, apalagi ini coba nih. Bentar, saya dapat menu pelatihan di PPATK. Kemarin itu bahasanya kan tidak menyebutkan subjek, tapi
tapi dia hanya menyebutkan tentang kegiatannya saja ya. Seingat saya begitu ya, di pasal 9 ya. Benar nggak sih? Kita bahas lagi jadi ini. Yang pasal 9E, Pak. 9E kan? Ya benar ya. Kegiatannya saja, tidak menyebut subjek maupun objek. Benar ya? Iya, Pak. Dalam surat itu ya. Dalam penjelasan itu ya. Karena dia tidak mempedulikan memang siapa yang memberi dan siapa yang terima. Sepanjang memang itu kegiatannya ada. Cuma terkait kegiatannya itu, Pak, apakah predikat kita sebagai pelanggan yang membeli barang itu termasuk pekerjaan kita sebagai pelanggan gitu, Pak? Ya, sebentar kita bahas kembali lagi. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makan minum. Ini kan sebenarnya, Mas, ini sebenarnya teman-teman, ini korelasinya nanti kepada pasal 2 PPh pasal 21, teman-teman. Jadi kalau tadi misalkan ini mau dikategorikan ke sana, ya apakah sebenarnya kembali gini, entertain itu bisa dipotong 21 nggak sih? Ini challenge kita nih. Objek 21 nggak entertain? Entertain itu yang seperti apa, Pak? Enggak, saya juga mau nanya. Bisa, Pak. Entertain itu dipotong 21 nggak? Di dalam SE, di dalam SE entertain itu dijawab loh di situ sebenarnya. Di dalam dia tidak akan dipotong apabila memberikan daftar nominatif dan entertain itu bukan objek pajak. Tapi siapa tahu saya lupa. Dalam SE itu ada tertulis itu. Karena saya pernah mengkoreksi itu. Dan saya baca form itu, aturan itu. Ada di SE entertain. Sembari teman-teman coba baca 5 menit ya. Saya coba ada diskusi bentar.